Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam Diklat Sekolah Penggerak, yaitu dengan materi apa? Masih ingat Bapak Ibu? Alhamdulillah, pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Modul ajar itu sebenarnya kalau kita mau gampangnya, kalau dulu di K13 kita sudah mengenal yang namanya RPP, ya. Tapi kalau sekarang di sekolah penggerak kita akan mengenal yang namanya modul ajar. Nanti kita tahu apa sih perbedaannya antara RPP yang kurikulum 13 dengan modul ajar tersebut. Apa yang dinamakan modul ajar? Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Sehingga nanti kita pembelajarannya mengikuti alur dari konsep modul ajar tersebut. Modul ajar kalau kemarin yang RPP itu hanya konsumsi kita sebagai guru, tetapi kalau modul ajar ini tidak, nanti kita bisa diakses oleh siswa, bisa diakses oleh guru lain, oleh teman-teman kita seperjuangan, guru PAI, nah seperti itu bisa. Mungkin seperti apa sih kita akan mendalami tentang modul ajar tersebut. Saya coba akan berikan modulnya seperti ini, nggih. Modul ajar. Ada beberapa konsep modul ajar, nggih, yang mana nanti di dalam modul ajar tersebut ada 3 komponen yang harus ada di dalamnya. Apa aja yang pertama? Yaitu di sini yang pertama di dalam modul ajar itu harus ada informasi umum. Informasi umum seperti di RPP dulu ada identitas sekolah, ada nama kita, ada nama sekolah kita, dan lain sebagainya. Kemudian ada kompetensi awal. Seperti apa kompetensi awal? Kompetensi awal di sini adalah kompetensi apa yang harus diketahui, yang harus dipunya dulu oleh peserta didik yang akan kita ajar, seperti itu. Kemudian di dalam modul ajar, pada informasi umum yang nomor 3 ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Teti. Di sana, di dalam modul ajar itu harus ada yang namanya profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Misalkan di dalam satu materi, kita bisa mengenalkan profil pelajar Pancasila 1, 2, ataupun sampai 3 profil. Misalnya tentang bab iman kepada Allah. Berarti profil pelajar Pancasila yang akan kita masukkan ke dalam modul ajar tersebut bisa yang nomor 1 beriman kepada Allah, berakhlak mulia, dan juga bisa juga berpikir kritis tentang bagaimana kita caranya beriman kepada malaikat Allah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus di dalam informasi umum harus ada sarana dan prasarana. Apa sih sarana dan prasarana? Kalau dulu kita di RPP itu mengenalnya semacam apa nggih? Yang harus misalnya kalau di sini sarana dan prasarana itu seperti buku panduan, buku siswa, buku guru, misalkan kita bikin video pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah target peserta didik. Peserta didik yang seperti apa yang akan kita ajar? Di sana ada peserta didik yang cara berpikirnya tinggi, ada yang sedang, dan juga ada yang rendah. Nanti kita tentukan modul ajar kita itu buat anak yang seperti apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada informasi umum ada model pembelajaran yang akan digunakan. Model pembelajaran apa yang akan kita gunakan di dalam materi tersebut. Itu adalah komponen yang pertama, yaitu tentang informasi umum. Komponen yang kedua adalah tentang komponen inti. Apa komponen inti itu? Yaitu di sana ada tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita bahas dengan Ibu Ula.
tujuan pembelajaran bisa baiknya ada 3 tujuan nanti di dalam suatu pembelajaran itu ya. Kemudian yang kedua adalah ada pembahasan bermakna di dalam materi itu. Apa sih materi tentang apa? Kemudian makna dari materi itu apa? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang bisa memancing siswa untuk lebih semangat di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya harus ada persiapan pembelajaran supaya anak-anak lebih siap dalam menerima materi. Kemudian harus ada kegiatan pembelajaran seperti di RPP dulu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti dan juga ada kegiatan penutup. Yang selanjutnya setelah ada pembelajaran kita adakan asesmen. Asesmen itu nanti ada 3, ada asesmen diagnostik, ada asesmen apalagi yang kemarin masih ingat Bapak Ibu di pembelajaran asesmen formatif dan juga sumatif, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu hebat sekali. Kemudian ada pengayaan dan juga remedial. Untuk siswa yang sudah mencapai nilai yang diinginkan, kita adakan pengayaan, sedangkan siswa yang masih belum di bawah nilainya, maka kita akan adakan remedial. Yang selanjutnya adalah refleksi peserta didik dan refleksi peserta didik dan guru. Itu adalah komponen inti. Setelah komponen informasi umum, komponen inti sekarang ada lampiran. Apa aja lampiran-lampiran yang ada di dalam modul ajar? Yaitu yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Di dalam modul kita harus memberikan lembar kerja peserta didik tentunya yang sesuai dengan materi yang diajarkan di dalam modul ajar tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan ini kita bisa melampirkan materi tentang bahan ajar tersebut ataupun kita bisa melampirkan link misalnya kita punya link YouTube, kita bisa ngirim di sana video pembelajaran kita ataupun link dari blog yang kita buat. Jadi tidak harus kita melampirkan sebuah bacaan yang banyak berlembar-lembar itu di dalam modul ajar. Yang selanjutnya adalah ada glosarium. Apa glosarium? Glosarium adalah semacam kata-kata sulit beserta artinya supaya lebih gampang difahami oleh siswa. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Itulah komponen modul ajar yang di dalam sekolah penggerak. Insya Allah kita akan mulai di tahun ajaran baru depan ya. Kita akan mulai dengan membuat modul ajar ini untuk pembelajaran di sekolah kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke contoh seperti apa sih sebenarnya modul ajar tersebut. Iya. Monggo ada saya yang bertanya boleh ya? Iya, saya. Oh, nggih, monggo. Pak saya. Silahkan. Saya dulu ya. Pak Saiful, Pak. Iya, Pak Saiful, monggo Pak Saiful. Ya, ini Bu. Tadi Ibu menyebutkan bahwasanya modul ajar kalau itu namanya RPP, gitu ya Bu ya? Iya. Mungkin lebih gampangnya ngoten Pak. Ya, kalau sebutnya, mudah-mudahan tidak salah. Nah, sekarang apa itu di dalam modul ajar ini kan dengan RPP itu hampir sama gitu ya. Yang jadi permasalahan itu apa sih yang melengkapi modul ajar itu ketimbang dengan RPP yang pernah kita bahas di K13 atau yang KTSP gitu. Itu ya. Iya. Mungkin kalau ada yang mau menjawab, mungkin ibu-ibu yang lain silakan. Apa sih yang membedakan dari RPP dan modul ajar yang sebentar lagi kita akan laksanakan di sekolah penggerak ini? Oh, mungkin modul ajar lebih tebal, RPP lebih tipis atau seperti apa? Mungkin Bapak, ibu-ibu yang lain. Komponennya lebih lengkap ya, Bu Ulang ya. Komponen di dalam modul ajar. Mungkin kalau dulu di dalam RPP kita tidak harus meletakkan bahan bacaan siswa dan guru. Kalau sekarang kita harus meletakkan bahan ajar siswa dan guru. Karakteristik itu dulu kan tidak ditentukan dan sangat banyak sekali tadi seperti kan dikatakan Bu Teti, tapi sekarang untuk profil pelajar Pancasila itu harus ditaruh ya, harus diinkludkan di dalam
modul ajar tersebut. Dan juga makin kompleks, ada apa tadi, awal pemahaman awal siswa dan lain sebagainya. Ada glosarium, kemarin di RPP kita nggak ada glosarium, nggak ada kata apa terakhir itu daftar pustaka, nggak ada. Mungkin ini lebih kompleks lagi. Kalau masalah tebal atau tidaknya, mungkin modul ajar itu lebih tebal nggih daripada yang RPP. Padahal saya sangat senang sekali kemarin ketika kita boleh menggunakan RPP 1 lembar. Kira-kira Ibu RPP 1 gimana? lembar, iya. Iya, nanti kembali lagi banyak ini Bu tugasnya. Iya. Kembali lagi Sebenarnya banyak tadi ini. juga saya mau tanyakan itu. Itu Intinya ini sebetulnya monggo. Bula. Bukan, oh, iya, sebetulnya ini kegelisahan saya juga sebetulnya ya. Kemarin sudah diberikan RPP 1 lembar gitu, sudah senang ya. Ini angin segar buat kita. Tapi malah sekarang jadi disuruh bikin yang seperti ini, kok malah yang lebih kompleks itu. Katanya kok penyederhanaannya di mana? Ini sepertinya kok semakin lebih berat ini, Bu. Iya. Mungkin ini keluhan saja ya. Ini keluhan mungkin bisa disampaikan nanti ini keluhan kepada fasilitator, kepada Bu Zuhro. Di dalam kami sebagai peserta mengeluhkan. Iya, belum diharapkan sudah mengeluh. Saya di dalam juga hati seperti itu. Yang lebih berpengalaman sudah mulai bikin RPP lebih dulu. Sejak zaman saya masih sekolah, mungkin Bu Teti sudah bikin RPP nggih? Sudah. Ya intinya ini belum ditambahkan dengan digitalnya. Ini belum ditambahkan dengan digitalnya. Ini nanti kalau sudah masuk ke digitalnya akan lebih lagi memerlukan waktu. Mungkin lebih penyesuaiannya lebih lama lagi. Sangat kompleks sekali. Ya. Mungkin saya boleh menampilkan contoh ya, mungkin contoh sederhana yang milik saya. Seperti apa sih gambaran? Mungkin Pak Saiful tadi kepingin tahu, mana sih perbedaan antara RPP dengan modul ajar? Mungkin ini punya saya bukan yang sempurna, tapi ini yang saya buat kemarin, biar kita tahu gambaran aja. Ini modul ajar yang sudah saya bikin kemarin, yang mungkin lebih kompleks, tapi punya saya masih belum kompleks karena kemarin masih pembelajaran dan kita masih belum punya tuntunan untuk membuatnya. Nah, ini di sini ada informasi umum Pak Saiful, ada identitas sekolah, komponen awal dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kegiatan komponen inti, tujuan pembelajaran sampai wa'ala alihi wasahbihi ya, sampai asesmennya juga. Kemudian ada lampiran, lembar didik, kemudian ada bahan ajar siswa. Di sini saya lampirkan bahan ajarnya cuma sedikit ya, karena memang kita bikin modul ajarnya waktunya terbatas. Ada glosarium juga sedikit, daftar pustakanya juga sangat minim sekali ya. Mungkin itu gambarannya. Mantap Ibu, berapa lembar Ibu? Itu berapa lembar Bu? Cuman sedikit Ibu. Saya cuma 2 lembar Bu kemarin itu. Ibu berapa lembar itu? 5 lembar. 5 lembar. Iya, 5 lembar kok sampai. Saya cuma 2 lembar. Alhamdulillah itu sampai malam Bu, hampir jam 12 malam itu. Alhamdulillah ya, mungkin itu kurang jauh dari kata sempurna, tapi itulah yang bisa saya buat dalam waktu sesingkat itu. Mantap, ada 5 lembar tuh luar biasa buat saya itu. 2 lembar aja sudah lumayan buat saya itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau sudah bisa diakhiri perjumpaan kita pada kali ini? Ya, kalau dari saya cukup. Cukup. Ya sudah, semoga pada tahun berikutnya di Sekolah Penggerak kita bisa membuat modul ajar yang terbaik ya. Amin. Padahal kemarin saya juga sangat senang sekali ketika 1 tahun kemarin membuat RPP 1 lembar ya Ibu. Akhirnya kita tidak banyak-banyak. Ya. Alhamdulillah sekarang kita mendapatkan tugas lagi, yaitu membuat modul ajar di dalam
memperbaiki pembelajaran kita di sekolah. Mungkin cukup itu yang tidak satu lembar ya. Yang makin kompleks. Semoga kita bisa melaksanakannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.